Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lufena Leticia Tanto dari Prodi S1 Akuntansi kelas 4C dengan NIM 2310 3133 20028. Pada video ini, saya akan membuat video untuk menganalisis kasus perusahaan sebagai ujian tengah semester untuk pengantar bisnis kelas kami. Berikut ini akan saya tampilkan video kasus perusahaan yang akan Shopee saya Indonesia analisis. akan mem-PHK sejumlah karyawannya. Shopee beralasan langkah ini sebagai bagian dari efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nata Prawira mengatakan keputusan PHK ini sebagai langkah terakhir yang harus ditempuh setelah perusahaan melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis. Langkah ini dinilai sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk tetap berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Nantinya karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tambahan 1 bulan gaji. Karyawan juga masih bisa menikmati fasilitas asuransi kesehatan hingga akhir tahun. Shopee pun memastikan langkah PHK tidak akan mempengaruhi operasi bisnis dan layanan kepada seluruh penjual, pembeli, dan mitra di Sebelum Indonesia. masuk ke analisis kasus, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang Shopee. Shopee adalah platform perdagangan jual beli online yang memiliki kantor pusat di Singapura di bawah Sea Group yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu melebarkan jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan juga Filipina. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang tentunya memudahkan penggunanya dalam berbelanja online tanpa harus menggunakan perangkat seperti komputer. Namun, hanya dengan smartphone, kita sudah dapat berbelanja online dengan mudah. Shopee sendiri menawarkan berbagai ragam jenis produk, mulai dari fashion, skincare, barang elektronik, dan juga kebutuhan sehari-hari. Sehingga masyarakat sangat meminati aplikasi ini karena efisiensinya. Baik, terkait kasus yang akan saya analisis yaitu kasus tentang perusahaan Shopee yang akan melakukan PHK demi efisiensi perusahaan. Menurut saya kasus ini memiliki keterikatan dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melakukan cara seperti pengorganisasian, pengarahan, penyusunan personalia, pengembangan sumber daya manusia, dan juga pemberian kompensasi bagi sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dan juga untuk menjamin jumlah dan juga kualitas karyawan yang tepat pada waktu yang sesuai atau right people in the right time. Nah, perkataan right people in the right time ini menurut saya sangat cocok dengan kasus perusahaan Shopee, di mana seperti yang kita ketahui pada saat COVID-19, kita itu tidak diperbolehkan untuk berbelanja secara offline, di mana itu menghasilkan kita menjadi bergantung pada aplikasi jual beli online seperti Shopee untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, pada saat COVID-19 ini, profit perusahaan Shopee itu sedang berada pada puncaknya. Dengan seiringnya permintaan yang bertambah banyak, tentunya perusahaan juga akan menambah para pekerja untuk memenuhi permintaan yang banyak juga. Nah, sehingga pada saat masa sekarang di mana COVID-19 sudah mereda dan kita sudah diperbolehkan kembali untuk berbelanja secara offline, permintaan itu tidak sebanding dengan pekerja yang banyak pada perusahaan Shopee, sehingga perusahaan dapat melakukan PHK untuk mengurangi biaya anggaran keuangan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Setelah itu fungsi yang kedua yaitu fungsi penarikan dan seleksi sumber daya manusia. Penarikan merupakan suatu proses pencarian atau memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar dengan kualifikasi yang terbaik bagi perusahaan. Dan seleksi sendiri merupakan proses sumber daya manusia yang dimulai dengan penyaringan awal dan diakhiri dengan ketentuan tentang orang, apakah dia akan bekerja di pekerjaan tersebut atau tidak. Nah, yang ketiga adalah fungsi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. Yang keempat yaitu fungsi evaluasi kerja atau yang bisa kita sebut juga sebagai evaluasi kinerja atau evaluasi prestasi kerja.
Fungsi evaluasi kerja ini merupakan suatu aktivitas untuk menentukan efisiensi atau efektivitas pekerjaan seseorang, di mana melalui hasil evaluasi tersebut dapat diambil tindakan koreksi dan juga pengambilan keputusan. Nah, ini juga memiliki keterkaitan dengan kasus perusahaan Shopee, di mana perusahaan bisa saja menilai bahwa kinerja karyawan mereka itu mulai menurun, sehingga perusahaan juga dapat melakukan PHK terkait masalah tersebut dan menarik atau menyeleksi kembali karyawan baru yang memiliki kinerja yang lebih baik daripada karyawan sebelumnya. Dan yang terakhir atau fungsi yang kelima yaitu fungsi kompensasi dan juga penghargaan. Kompensasi adalah semua jenis imbalan yang akan diterima oleh karyawan atas pengorbanan dan juga unjuk kerjanya sebagai anggota perusahaan. Kompensasi dan juga penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan dengan tanggung jawab dan juga usaha yang telah mereka lakukan. Nah, fungsi yang kelima ini juga dilakukan oleh perusahaan Shopee, di mana di video berita tersebut dikatakan bahwa para karyawan yang terkena PHK akan diberikan pesangon sesuai dengan undang-undang dan juga tambahan 1 bulan gaji dan masih dapat menikmati fasilitas asuransi hingga akhir tahun. Baik, untuk hasil analisis terkait perusahaan Shopee yang melakukan PHK demi efisiensi perusahaan adalah sebagai berikut. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 881, efisiensi itu dapat didefinisikan sebagai penghematan di segala bidang, termasuk waktu dan keuangan. Sehingga sejatinya perusahaan itu dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Efisiensi ini juga dapat diartikan sebagai pengurangan sebagian besar karyawan karena adanya kelebihan tenaga kerja dan perusahaan masih berlangsung. Sehingga perusahaan yang melakukan efisiensi tinggi itu harus memenuhi target pasar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk efisiensi itu antara lain mengurangi anggaran, mengurangi lembur, dan juga mengurangi tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, melakukan PHK dengan alasan efisiensi itu masih termasuk dalam dasar yang diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan PHK. Sehingga dalam kasus perusahaan Shopee yang melakukan PHK atas alasan efisiensi perusahaan itu masih dapat diterima karena perusahaan melakukan PHK demi kebaikan perusahaan. Sekian video dari saya, terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Salam sejahtera.